Saudaraku, tahukah kita bahwa meskipun dunia sedang dikuasai oleh pandemi COVID-19 hari-hari ini, namun saya mengatakan bahwa hidup kita, anak-anak Tuhan, sesungguhnya dikuasai oleh Tuhan. Dan karena itu saudaraku, Tuhan yang menguasai hidup kita, maka seharusnya kita mempersembahkan pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya suka kisah seorang perempuan berdosa dalam Lukas 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Di sana dikatakan ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, Alkitab mencatat bahwa datanglah perempuan berdosa itu membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal harganya. Saudaraku, ia tahu ia adalah orang berdosa, ia tahu bahwa banyak orang tidak menyukainya, tetapi itu tidak menghalanginya untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan kedalaman air mata perempuan ini dan kesungguhan hatinya untuk datang kepada Yesus dan meminyaki Yesus dengan minyak yang sangat berharga. Dia mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Yesus. Kasihnya kepada Yesus itu kasih yang sangat sempurna, kasih yang sangat luar biasa. Maka saudaraku, hari ini saya ingin berkata kepada kita semua, mari kita datang kepada Yesus dengan kasih yang tak terbatas. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penyembahan dan dengan ibadah yang tak terbatas kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari ini penuh dengan sukacita setiap kita bawa kepada Tuhan seluruh hidup kita dan kita menyembahnya dan kita beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah dengan ibadah yang tak terbatas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan saat ini kembali kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah kepadanya. Kita boleh bersama-sama memuji, meninggikan namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang menaikkan setiap pujian kita di hadapannya. Ini setiap kami Tuhan, datang untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
Pujian dan syukur membawa kepadamu Tuhan, membawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu hidup kami Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu hidup kami Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Ini setiap hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan, siap untuk datang di hadapan-Mu, untuk memuji menyembah Engkau. Layakan setiap kami Tuhan, layakan setiap kami, untuk boleh layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Kau ucap syukur Tuhan buat ibadah saat ini. Kau ucap syukur kepadamu. Kau berkati ibadah kami pada saat ini. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami, kamu serahkan di dalam tangan-Mu. Kamu serahkan ibadah kami ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan dulu kembali. Kita akan membacakan nats Alkitab kita pada saat ini. Kita membuka dalam kitab Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Yunus pasal 4, 1 sampai 11. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya di ayat yang pertama, dan Bapak Ibu Saudara di ayat yang kedua bersama dengan Singar sampai ke ayat yang ke-11. Berikut di atas, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Sebab satu nama yang besar hanyalah nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Oh, satu nama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka.
segala raja. Amin. Engkaulah raja segala raja. Katakan sama-sama. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Dan terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Engkau raja segala raja atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Pujilah Engkau raja segala raja. Yesuslah Raja. Amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Mau lebih lagi menaikkan pujian bagi Dia. Kau terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau kuat dan penuh kemuliaan. Oh, oh, oh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Bersorak, bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja.
dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan. Kami bersorak, bertepuk tangan, engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, setiap berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu.
pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya. Shalom jemaat terkasih. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa, bisa kembali bertemu di dalam ibadah hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang di hadapan Engkau pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau membukakan hati kami, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Tuhan, tolong kami, agar firman Tuhan juga yang kami dengar ini boleh menguatkan iman setiap kami, boleh semakin memberikan kami pemahaman dan pengertian yang baik akan Engkau di tengah-tengah begitu banyak pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan lagi-lagi kita mendengarkan firman Tuhan atau kita beribadah hari ini, kita menyembah Tuhan hari ini, masih dari rumah kita masing-masing. Kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita di gereja. Tetapi saya telah menyampaikan beberapa minggu yang lalu dalam khotbah saya di persekutuan doa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adalah roh, dan karena itu Dia bisa hadir, Dia bisa mendengarkan, Dia bisa melihat setiap kita di rumah kita masing-masing ketika kita menyembah kepada Tuhan. Maka hari ini saya mengajak kita, mari bersama-sama kita dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan terambil dari Yunus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu. Yunus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, dan saya akan membacakan buat kita semua sekali lagi. Dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu,
yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini buat kita Bapak Ibu. Dan hari ini kita berbicara tentang dimerdekakan dari depresi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bulan Agustus ini, di sepanjang bulan Agustus ini Bapak Ibu, kita berusaha untuk membahas tentang sebuah kemerdekaan. Kita tahu bersama-sama dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai di minggu keempat ini, bahkan minggu kelima nantinya kita terus berbicara tentang sebuah kemerdekaan. Dan hari ini giliran saya berbicara tentang dimerdekakan dari depresi. Oh jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan sejak dimulainya pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang lalu, bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang frustrasi, ada begitu banyak orang yang kelelahan, ada begitu banyak orang yang stres dan depresi Bapak Ibu. Dari hasil survei yang diadakan oleh Research Brief Bapak Ibu, di tahun Juli 2020 yang lalu dikatakan ada gangguan kesehatan mental yang meningkat secara tajam. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca di berita seorang camat di NTT ditemukan gantung diri, diduga depresi karena istrinya meninggal dunia karena COVID-19. Dan yang terdekat dengan kita, mungkin sebagian dari Bapak Ibu pernah mendengarkan berita ini, bahwa beberapa minggu yang lalu, seorang perempuan di daerah Pekapuran, Tambora, mencoba untuk bunuh diri. Kenapa? Karena depresi ketika dia terpapar COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hamba-hamba Allah di dalam Alkitab pun yang pernah mengalami depresi. Misalkan ada Musa, ada Elia, ada Daud. Dan yang kita bahas hari ini yaitu Yunus. Ini adalah orang-orang, mereka adalah hamba-hamba Allah yang begitu luar biasa, namun mereka diizinkan oleh Tuhan. Mereka juga manusia biasa, sehingga mereka bisa mengalami yang namanya depresi. Dan termasuk kita hari ini Bapak Ibu, bukankah kita juga adalah manusia biasa, manusia yang sama seperti hamba-hamba Allah itu. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama-sama dari Alkitab. Kenapa banyak tokoh-tokoh Alkitab, kenapa banyak orang hari-hari ini sangat tertekan, stres dengan masalah mereka, dengan apa yang sedang mereka hadapi. Dan kemudian kita akan belajar juga bagaimana apa yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari depresi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba untuk menyelidiki, dan memang kita fokus hari ini bicara tentang depresi, kita fokus di dalam satu contoh di Alkitab bernama Yunus ini. Apa yang menyebabkan Yunus depresi Bapak Ibu? Kalau saya mencoba untuk memperhatikan, maka saya melihat bahwa Yunus ini membenci bangsa Niniwe, orang Niniwe. Yunus ini ingin agar Niniwe ini binasa. Dan kalau kita melihat Allah, maka Allah berbeda dengan Yunus. Allah Bapak Ibu mengasihi bangsa Niniwe. Allah ingin agar Niniwe bertobat dan tidak binasa. Dan apa yang terjadi dengan Niniwe itu Bapak Ibu? Niniwe itu mendengar Allah dan berkabung dan bertobat. Apa yang terjadi ketika kemudian apa yang menjadi keinginan seorang Yunus bertolak belakang atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah,
Alkitab mencatat hal itu dibuka di dalam pasal yang keempat ayat yang pertama di sana kita baca dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jadi Yunus marah dan kemudian Yunus kesal dan bahkan kemudian dia berdoa kepada Tuhan, tetapi doanya adalah doa keputusasaan, doanya adalah doa depresi. Dia minta kepada Tuhan. Dia berkata, ayat yang kedua, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Aku tidak mau Tuhan, aku sudah berkata sejak dulu aku tidak mau, karena aku tidak suka bangsa ini. Menurut aku ini bangsa Niniwe bangsa yang layak untuk dihukum, bangsa yang layak untuk dibinasakan. Tetapi engkau malah mengasihani mereka. Engkau malah mengasihi mereka. Bahkan engkau berubah. Engkau tidak membinasakan mereka. Di ayat yang ketiga kita tahu di sana dikatakan Yunus berkata kepada Tuhan dalam doanya, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ini doa di dalam kemarahan Bapak Ibu. Ini doa di dalam depresinya Yunus kepada Tuhan. Beberapa kali dia berdoa meminta agar Tuhan mencabut nyawanya, membinasakan dia. Yang tadinya dia berdoa, dia berharap agar Niniwe ini dibinasakan. Tetapi sekarang dia berdoa kepada Tuhan, okelah Tuhan, karena engkau tidak membinasakan bangsa Niniwe ini yang jahat ini, yang kurang ajar ini, yang layak untuk dibinasakan ini. Maka mari, cabutlah nyawaku saja. Lebih baik aku mati katanya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, kata Yunus, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan lagi, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, sekali lagi dia berkata, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Dan betapa kesalnya hati Yunus, betapa depresinya Yunus ketika Tuhan berkata kepadanya, layakkah engkau marah Yunus? Dan dia menjawab Tuhan, Bapak Ibu, begitu luar biasa, selayaknya aku marah katanya, bahkan sampai aku mati. Oh betapa kesalnya, betapa marahnya hati Yunus Bapak Ibu. Dan betapa depresinya dia melihat sesuatu yang terjadi berbeda dari kenyataan yang diharapkan oleh Yunus. Yunus marah, Yunus depresi, bahkan hingga mau mati adalah karena Niniwe bertobat dan Allah tidak jadi membinasakan bangsa Niniwe itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Yunus Niniwe adalah bangsa yang pantas untuk dimusnahkan. Bagi Yunus Niniwe tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan Allah. Bagi Yunus, dan ia berharap agar Niniwe tidak bertobat. Dia berharap Niniwe tidak bertobat. Sehingga ketika Allah menyuruh dia untuk menyerukan pertobatan ke bangsa itu, Yunus melakukannya dengan asal-asalan. Dia tidak berkhotbah dengan baik. Dia mungkin berkhotbah di dalam kemarahan. Dia berkhotbah dengan setengah-setengah saja. Dia hanya berkata, 40 hari lagi Tuhan akan membinasakan kalian semua. Sesudah itu dia pulang. Sesudah itu dia keluar dari bangsa Niniwe itu. Dan menantikan. Mudah-mudahan katanya Niniwe tidak bertobat dan dibinasakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saya mempelajari bahwa sumber utama
dari depresi yang dialami oleh seseorang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kalau kita melihat juga sumber depresi yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya juga mengalami hal yang sama, bersumber dari hal yang sama. Itu bukan dari masalah-masalah yang lain, tetapi sebenarnya dari diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya setuju dengan perkataan pendeta Sucipto Subeno dalam bukunya yang berjudul Pergumulan Mengerti Kehendak Allah. Ia berkata di sini bahwa seringkali kita manusia ini berlagak hebat ketika kepala kita mempunyai satu konsep, lalu konsep yang dengan cara pandang kita yang terbatas kita terapkan untuk mengerti akan kehendak Allah yang terjadi. Bapak Ibu, kita justru salah dan gagal mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sudut pandang kita yang terbatas, kita sering kali menyimpulkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu, dan alhasil seringkali mengecewakan dan membuat kita frustrasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari depresi? Apa yang harus kita lakukan agar depresi tidak memperalat hidup kita, memperhamba hidup kita, memperbudak hidup kita, bahkan agar supaya depresi itu tidak mencabut nyawa setiap kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu hari-hari ini dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam masalah, dengan pandemi COVID ini, kita khawatir, kita cemas, ketika kita terpapar, kita mulai berpikir sana sini, kita mulai berpikir yang tidak-tidak, Bapak Ibu. Juga ketika kemudian dampak daripada pandemi ini, itu khususnya di bidang ekonomi, kita tetap bersama-sama, ekonomi mengalami kerugian yang begitu besar. Dan saya tahu ada begitu banyak jemaat hari-hari ini yang sedang mengalami kesusahan, kerugian di dalam bidang ekonomi. Tetapi sekali lagi, saya ingin agar kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana agar kita tidak mengalami yang namanya depresi yang berkepanjangan, tidak diperbudak oleh depresi. Ada dua hal yang saya temukan dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah tenangkan diri setiap kita. Sekali lagi, yang pertama adalah tenangkan diri setiap kita. Bapak Ibu, Yunus keluar dari kota Niniwe, menurut saya sebenarnya adalah langkah yang tepat. Tetapi kemudian Yunus tetap depresi oleh karena ia tidak bisa menenangkan dirinya. Ia terus dihantui perasaan benci kepada Niniwe, terus memikirkan dan menghendaki sebuah bangsa binasa. Yunus tidak dapat menguasai diri, sehingga ketika Tuhan bertanya kepadanya, layakkah engkau marah? Dan Yunus menjawab dari hati yang marah dan depresi, layak Tuhan. Tuhan hendak berkata kepada Yunus, Yunus, engkau tidak layak untuk marah. Hanya saya yang layak marah untuk bangsa itu. Hanya saya yang berhak menentukan untuk menghukum atau tidak menghukum bangsa itu. Dan bukankah itu juga yang menjadi penyebab frustrasi, kelelahan, dan akhirnya depresi banyak orang hari-hari ini, Bapak Ibu. Ketika sesuatu terjadi, banyak dari kita mulai berpikir, mulai memikirkan, kenapa itu terjadi, kenapa hal ini terjadi, kenapa harus saya, kenapa harus istri saya, kenapa harus suami saya, kenapa harus keluarga saya, kenapa tidak orang lain saja. Dan ujung-ujungnya, Bapak Ibu, kita akan menyalahkan Tuhan. Kita mulai berkata, kenapa Tuhan engkau biarkan? Kenapa Tuhan engkau diam?
Kenapa Tuhan Engkau tidak menolong, tidak bertindak, dan sebagainya. Hingga akhirnya Bapak Ibu kita frustrasi, dan tidak heran kemudian ada begitu banyak orang berpikir bahwa lebih baik mati. Sebab apa artinya lagi aku hidup, sudah tidak ada artinya. Masalah terlalu besar, masalah terlampau berat, saya tidak lagi sanggup untuk memikulnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pikiran kita manusia yang terbatas. Dan pikiran kita yang terbatas itu kemudian tidak bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya suka tulisannya Peter Scazzero, Bapak Ibu, dalam bukunya dikatakan begini, ketika kita tidak memproses di hadapan Tuhan, semua perasaan yang menjadikan kita manusia, seperti rasa takut, amarah, kekesalan, depresi, maka kita akan mengalami kebocoran emosi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saya menyampaikan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Hari ini engkau punya masalah, hari ini engkau punya beban. Saya tahu kita semua bergumul begitu berat hari-hari ini Bapak Ibu, dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi firman Tuhan hari ini berbicara kepada engkau. Mari sama-sama kita menenangkan diri kita. Mari sama-sama kita berdiam di hadapan Allah. Tenangkan diri kita Bapak Ibu. Dan kemudian memproses diri kita di hadapan Tuhan. Semua perasaan kita. Maka saya percaya bahwa kita akan lepas, kita akan terhindar dari namanya depresi. Mungkin kita bergumul, iya. Mungkin kita ada masalah, mungkin kita mengalami frustrasi. Tetapi kita tidak akan terperangkap di dalam depresi itu Bapak Ibu. Kita akan keluar, kita akan dibebaskan oleh Tuhan yang kita percayai itu. Hal yang kedua Bapak Ibu, agar kita terbebas, dimerdekakan dari depresi. Yang kedua adalah belajar untuk mempercayai Allah. Belajar untuk mempercayai Allah. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh penginjil saya sudah percaya kepada Allah. Saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Yes, itu bagus. Tapi seberapa jauh kita semua mempercayakan seluruhnya, semua aspek hidup kita, tak terkecuali pekerjaan sekecil pun di hadapan Allah. Ada banyak di antara kita Bapak Ibu, maaf saya katakan, kita mempercayai Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, tetapi tidak menyerahkan sepenuhnya seluruh aspek hidup kita, aktivitas kita, pergumulan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mempercayai Yesus bukan hanya sebagai Juru Selamat saja Bapak Ibu, tetapi juga percaya bahwa Ia akan selalu merancangkan yang terbaik atas hidup setiap kita. James Bryan Smith pernah berkata begini, jika kita memahami perumpamaan Yesus mengenai Allah, maka kita akan memahami Allah secara tepat, dan respon yang tepat akan mengikuti dengan sendirinya. Tetapi Bapak Ibu, ada banyak orang yang sulit, yang salah untuk memahami dan mengerti Allah itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengenal Yesus dan mempercayai Dia, bahwa Ia selalu merancangkan yang terbaik atas hidup setiap kita, maka respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita akan selalu positif dan bukan negatif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kejadian di sebuah bandara. Satu kali Jim bersama temannya pulang dari Jakarta ke Sumatera, dan mereka terjebak di Bandara Soekarno-Hatta, dan penerbangan mereka harus ditunda selama beberapa jam.
Setelah lewat beberapa jam Bapak Ibu, akhirnya mereka diberitahu bahwa penerbangan mereka dibatalkan. Dan itu artinya bahwa mereka tidak dapat pulang ke rumah mereka malam itu atau hari itu juga. Dan mereka harus menginap di Bandara Soekarno-Hatta. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarahan para penumpang lain telah mencapai pada puncaknya. Para penumpang lain membentuk antrian panjang untuk memesan ulang tiket pesawat mereka. Jim dan rekannya juga ikut dalam antrian tersebut. Dan mereka melihat Bapak Ibu, bagaimana para penumpang lainnya yang kesal, yang depresi, yang marah, memaki-maki seorang wanita muda yang bertugas melayani mereka. Ketika tiba giliran Jim bersama dengan rekannya, dia memandang kepada wanita yang bertugas itu dan berkata, "Tenang, saya berjanji saya tidak akan jahat kepadamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wajah wanita itu terlihat lebih rileks dan melayani Jim bersama dengan rekannya dengan baik. Lalu kemudian wanita itu berkata dengan lembut, "Terima kasih." Ketika keluar dari antrian itu, Jim tersenyum. Meski di dalam hatinya ada rasa kekecewaan. Dan rekannya yang tahu karakternya Jim, rekannya yang tahu dirinya Jim, langsung kemudian dia menarik Jim ke samping. Dan dia berkata, "Apa yang terjadi dengan engkau? Saya mengenal engkau betul, saya mengenal engkau dengan baik. Jika setahun yang lalu hal ini terjadi, saya percaya engkau sangat marah, engkau pasti frustrasi, engkau pasti kecewa, engkau pasti marah. Dan saya tahu mungkin engkau bahkan bisa membakar perempuan itu." Jim menjawab, "Iya, kamu benar. Tetapi saya telah diubahkan oleh Yesus. Saya telah mempercayakan seluruh hidup saya kepada Yesus. Dan saya mengenal Yesus yang saya percayai itu." Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jim pada akhirnya dapat merubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Jim pada akhirnya yang tadinya dengan hal yang sama setahun yang lalu bisa mengalami depresi, frustrasi. Tetapi setelah dia mengenal Allah yang ia percayai itu, dia mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Di dalam hatinya ada rasa kecewa ya, tetapi tindakannya adalah tindakan yang penuh dengan kasih. Yunus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tetapi anehnya Yunus tidak percaya bahwa pengampunan Allah atas bangsa Niniwe adalah sesuatu yang terbaik. Tetapi bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Karena Allah tidak bermasalah dengan Yunus yang bermasalah. Allah tidak bermasalah dengan kita yang bermasalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bermasalah dengan diri kita yang bermasalah ketika kita tidak memproses dan mempercayakan masalah kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yunus harusnya bersyukur, Yunus harusnya berterima kasih, Yunus harusnya bersukacita karena ada sebuah bangsa yang besar mengalami pertobatan. Mereka berbalik kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak dapat dilihat oleh Yunus, tidak dapat dipikirkan oleh Yunus, oleh karena di dalam hatinya ada kekecewaan, ada amarah, ada frustrasi, dan ada depresi. Semua yang ada di dalam hatinya dibulatkan menjadi satu, yaitu kematian. Lebih baik aku mati. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah yang kita percayai, Allah yang kita imani, tidak bermasalah dengan kita yang bermasalah. Kita bermasalah dengan kita yang depresi. Kita yang bermasalah dengan diri kita yang bermasalah.
ketika kita tidak membawa masalah itu kepada Allah, memprosesnya dan mempercayakan semuanya kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin, kebetulan ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan, jika kita ingin dibebaskan dari rasa frustrasi, dari segala beban yang mengikat kita, yang memperbudak kita, hingga kita depresi, maka pertama, berdiam diri di hadapan Allah. Dan yang kedua, percayakanlah hidupmu di dalam tangan Allah yang penuh kasih itu. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Di tengah segala sesuatu, beban yang menghimpit hidup setiap kami, Tuhan, hari ini firman-Mu berbicara kepada kami. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Hari ini firman-Mu mendorong kami untuk belajar dari seorang hamba Allah yang Allah panggil, Allah pakai, bernama Yunus. Dan bagaimana dia depresi, bermasalah ketika yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Dan kami tahu Tuhan, seringkali juga kami mengalami hal yang sama. Yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Oh Tuhan, tolong kami agar firman-Mu ini mengingatkan kami, supaya kami berdiam diri di hadapan Engkau, dan supaya kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Engkau yang mendesain, yang merancangkan sesuatu yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada-Nya. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja lokal masing-masing atau dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini di mana kami boleh beribadah lagi kembali kepada-Mu. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, biarlah semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar, biarlah hati kami boleh menjadi ladang yang subur, supaya kami boleh mengaplikasikan setiap firman yang kami dengar hari ini untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu juga Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan kami, layakan dan kuduskan persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya dari selama sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya.
untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan menyaksikan warta Sinode. Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta 22 Agustus 2021. Kelas Christian Worldview. Kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema Permasalahan dan Perkembangan Dualisme dengan pembicara P.E. Wardani. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikuti tepat waktu. Kelas SMK Saya Murid Kristus. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema Roh Kudus, Pribadi dan Karyanya dalam Hidup Orang Percaya dengan pembicara G.I. Swanisbom. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Kabar gembira bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan, kelas BPN Sinode GKJ periode ke-20 di tahun 2021 akan segera dimulai pada hari Selasa, 7 September 2021, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kelas ini akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom Meeting. Pendaftaran hubungi sekretariat gereja lokal masing-masing. Ikutilah persekutuan doa pada hari Rabu 25 Agustus pukul 19.00 sampai selesai dengan tema Mekar di Masa Sukar yang akan disampaikan oleh Guru Injil Andreas Nikodemus, mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikutinya. Shalom Papa Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Lose-lose sekolah minggu terus berdoa supaya Papa dan Mama selalu sehat dan selalu dapat mendampingi anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Mulai tanggal 5 September, ibadah sekolah minggu GKJ Jembatan 5 atau SM Tambora untuk anak-anak yang kelas 1 sampai kelas 6 SD akan diadakan melalui Zoom Meeting setiap pukul 9 pagi. Dan link ibadah akan dibagikan melalui WhatsApp oleh Lose-Lose kepada para orang tua. Bagi para orang tua yang belum memiliki kontak para Lose, silakan mengisi link form di deskripsi di bawah ini. Dan untuk yang kelas bayi sampai TK, ibadah akan tetap dapat diikuti melalui YouTube SM Tambora. Dan satu lagi Papa dan Mama, pada tanggal 5 September, kita akan mengadakan acara kenaikan kelas untuk anak-anak kita. Mari kita dorong mereka untuk terus semangat beribadah kepada Tuhan, supaya mulai dari kecil mereka boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Guru Injil Yune Arilase.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di akhir dari ibadah kita pada hari ini, marilah kita mengingat kembali akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini, dan biarlah firman itu menuntun hidup kita sepanjang minggu ini, dan karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya lah Tritunggal yang esa itu terus mencurahkan berkat-Nya melimpah-limpah di dalam kehidupan kita hari ini, esok lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.